Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang bab pengendalian dengan anggota kelompok yaitu Kaila Nurul Alnandika, itu saya sendiri dengan NIM I24190013. Lalu teman saya Farah Dita Putri Nur Hanifah dengan I24190075 dan Ivon MIP Bisa Radisi dengan NIM I24190099. Ada 3 pendekatan perancangan sistem pengendalian yang bisa diidentifikasi. Yang pertama adalah pengendalian pasar, yaitu pendekatan pengendalian yang menekankan penggunaan mekanisme pasar eksternal, seperti persaingan harga dan pangsa pasar relatif untuk menetapkan standar yang digunakan dalam sistem pengendalian itu. Yang kedua ada pengendalian birokratis, yaitu pengendalian yang menekankan pada wewenang organisasi dan menekankan aturan, regulasi, prosedur, dan kebijakan administratif. Lalu yang ketiga ada pengendalian klan, yaitu perilaku yang diatur oleh nilai, norma, tradisi, ritual, keyakinan bersama, dan aspek lain budaya organisasi. Sementara pengendalian birokratis didasarkan pada mekanisme hierarki organisasi yang ketat. Pengendalian klan tergantung pada perorangan atau kelompok atau klan tersebut dalam mengidentifikasi perilaku yang diharapkan dan pengukuran kinerja yang layak. Terkaitan perencanaan pengendalian. Perencanaan atau planning adalah fungsi manajerial yang pertama dari tindakan awal yang diikuti oleh pengorganisasian dan kepemimpinan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, sedangkan pengendalian atau controlling adalah fungsi manajerial terakhir yang memastikan bahwa tindakan yang dimulai tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan organisasinya. Dengan kata lain, perencanaan memulai sebuah proses manajemen, sedangkan pengendalian menyelesaikannya. Fungsi kontrol atau pengendalian pada manajemen secara langsung berkaitan dengan perencanaan, karena manajer perlu memantau hasil untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada proses perencanaan. Selanjutnya, pengendalian akan memberikan umpan balik atau feedback ke perencanaan dengan menunjukkan penyimpangan yang terjadi terhadap kinerja yang telah direncanakan. Apabila terjadi penyimpangan, maka manajer harus dapat mengambil tindakan seperlunya atau bahkan harus merubah perencanaan untuk masa yang akan datang. Proses pengendalian yang pertama adalah mengukur kinerja aktual. Yang kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah melakukan tindakan manajerial. Tindakan-tindakan seperti ini atau proses pengendalian ini ditujukan untuk mencapai sasaran dan tujuan, di mana sasaran dan tujuan itu meliputi organisasional, divisional, departemental, dan individual. Lalu ada pengukuran. Sumber informasi untuk mengukur kinerja yaitu dari pengamatan pribadi, dari laporan statistik, laporan lisan, maupun laporan tertulis. Nah, apa sih yang kita ukur? Yang kita ukur itu adalah kriteria pengendalian, karyawan, anggaran, biaya, kepuasan, tingkat pergantian, ketidakhadiran, dan penjualan. Nah, pilihan kriteria yang keliru itu dapat mengakibatkan disfungsi. Perbandingan menentukan derajat variasi antara kinerja sebenarnya dengan standar. Signifikansi variasi ditentukan oleh kisaran variasi yang dapat diterima dan ukuran besar atau kecil serta arah variasi di atas atau di bawah standar. Grafik penentuan kisaran variasi atau keragaman yang dapat diterima. Ada mengambil tindakan manajerial. Ada 3 tindakan yang mungkin dilakukan. Yang pertama, tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, mengoreksi kinerja sesungguhnya. Yang ketiga, merevisi standar. Selanjutnya, ada pengendalian untuk kinerja organisasi. Kinerja adalah hasil akhir suatu kegiatan.
Kinerja organisasional adalah akumulasi hasil akhir dari semua proses dan kegiatan-kegiatan organisasi yang meliputi perancangan strategis, proses pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan pekerjaan. Selanjutnya ada koordinasi pekerjaan para karyawan. Terdapat 3 hal untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama, produktivitas organisasi. Produktivitas adalah keseluruhan output barang dan jasa yang dihasilkan, dibagi dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Produktivitas organisasi menjadi ukuran seberapa efisien karyawan melakukan pekerjaannya. Yang kedua, ada keefektifan organisasi. Pengukuran tentang seberapa memadainya sasaran organisasi dan seberapa baik organisasi mencapai sasaran itu. Yang ketiga, ada peringkat industri yang diukur melalui ukuran kinerja yang meliputi laba, pengembalian pendapatan, pengembalian ekuitas atau modal pemegang saham, pertumbuhan laba untuk 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun, pendapatan per karyawan, pendapatan per aktiva, dan pendapatan per ekuitas atau modal. Terdapat 10 ciri sistem pengendalian yang efektif. Yang pertama, keakuratan. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, kepahaman. Yang keenam, kriteria yang masuk akal. Yang ketujuh, penempatan strategis. Yang kedelapan, menekankan pada pengecualian. Yang kesembilan, kriteria berganda. Dan yang kesepuluh, tindakan perbaikan. Terdapat 3 jenis pengendalian. Yang pertama ada input yang meliputi feed forward control untuk mengantisipasi masalah. Yang kedua ada proses yang meliputi concurrent control untuk mengoreksi masalah yang terjadi. Yang ketiga ada output yang meliputi feedback control untuk mengoreksi masalah yang telah terjadi. Selanjutnya ada kartu nilai seimbang atau balance scorecard. Kartu nilai seimbang adalah alat pengukuran kinerja yang digunakan manajer untuk menyusun sasaran dalam perspektif kinerja perusahaan. 4 perspektif dalam BSC adalah keuangan, pelanggan, proses internal dan orang, atau inovasi atau pertumbuhan aset. Terdapat pengendalian informasi, yaitu Management Information System atau MES, yang merupakan sistem yang digunakan untuk secara teratur memberi manajemen informasi yang dibutuhkan. Ada data sebagai fakta mentah yang belum teranalisis, dan ada informasi sebagai data dianalisis dan diproses diubah menjadi informasi yang relevan untuk digunakan oleh manajer. Adapun benchmarking praktik terbaik. Ini merupakan pencarian praktik terbaik di kalangan pesaing atau non-pesaing yang menghasilkan kinerja yang unggul bagi mereka. Dan juga ada alat memonitor dan mengukur kinerja. Selanjutnya ada pengendalian keuangan yang di dalamnya terdapat ukuran pengendalian keuangan tradisional. Yang pertama, analisis rasio. Rasio keuangan menggunakan data-data dari laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang kedua, ada analisis anggaran. Yang pertama dari analisis anggaran ini adalah standar kuantitatif. Dilakukan pengukuran dan pembandingan penggunaan sumber daya. Yang kedua, penyimpangan antara standar dan penggunaan sesungguhnya. Anggaran menjadi alat pengendali. Terdapat 4 analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio efisiensi operasional yang mengukur seberapa efisien aktiva perusahaan dapat menghasilkan profit operasional. Yang ketiga, rasio leverage yang mengukur dampak dari penggunaan hutang untuk mendanai aktiva. Yang keempat, return on equity atau ROE atau tingkat pengembalian ekuitas. Yang ini seberapa baik manajer perusahaan memaksimalkan kekayaan pemegang saham.
Berikut adalah gambar mengenai PT Indofood Sukses Makmur mengenai pengendalian uang dalam analisis rasio berdasarkan neraca konsolidasi dan laporan laba rugi konsolidasi. Adapun anggaran kas yang memperlihatkan rencana terperinci tentang arus kas masa depan yang terdiri atas 4 unsur. Yang pertama, penerimaan kas, yang kedua, pengeluaran kas, yang ketiga, perubahan bersih dalam kas untuk suatu periode, dan yang terakhir, kebutuhan dana baru. Selanjutnya ada ukuran pengendalian keuangan lain. Yang pertama, Economic Value Added atau EVA atau disebut juga nilai tambah ekonomi yang berisi alat keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan dan divisi yang dihitung dengan cara laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal tahunan total. Yang kedua, terdapat Market Value Added atau MVA atau disebut juga nilai tambah pasar yang berisi alat keuangan untuk mengukur perkiraan bursa saham dari nilai perusahaan di masa lampau dan proyeksi investasi yang diharapkan. Sekian dan terima kasih. Berikut akan ditampilkan video contoh strategis pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen. 1. Menerapkan kebijakan yang telah disepakati. 2. Memasuki bidang bisnis baru. 3. Mengakui sisi bisnis yang tak terkait. 1. Mengakui sisi bisnis yang tak terkait. Contohnya, PT Saratoga Investamas Daya Terbuka merupakan perusahaan investasi dan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Pada 18 Mei 2011, PT Saratoga Investamas Daya Terbuka mengakui sisi PT Mandala Airlines atau Mandala dengan membeli saham Mandala sebesar 51%. Kesepakatan mengenai pembelian ini baru ditandatangani oleh pihak terkait. Masuki bidang bisnis baru, PT Djarum adalah sebuah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Djarum merupakan induk dari Djarum Group yang membawahi banyak bisnis. Di luar bisnis rokok kretek, Djarum Group juga memiliki unit bisnis lain seperti Bank BCA, Elektronika Polytron, Rumah Studio Produksi V-Cinema Picture, Perkebunan HPI Agro, Perdagangan Elektronik DB.com, Agen Perjalanan Daring Tiket.com, Media Komunikasi Djarum Media dengan nama Mola TV dan Super Soccer TV, makanan dan minuman Savoria dengan merek Yuzu, dan kopi Sumber Kopi Prima dengan merek Delizio Covino. Menerapkan kebijakan yang telah disepakati, PT Insera Sena atau lebih dikenal dengan merek Polygon Bikes adalah sebuah perusahaan sepeda Indonesia. Polygon menerapkan kebijakan bersama yang telah disepakati berupa berekspansi menjadi perusahaan global dengan produknya yang tersebar di 62 negara di seluruh benua. Perusahaan Polygon juga menerapkan kebijakan berupa perluasan jaringan distribusi ke negara Thailand, Korea, Australia, Filipina, Jepang, dan negara-negara lain. Sekian pembahasan kali ini. See you next video.